Yang paling penting hati kita bersama Allah. Kalau Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan mengatakan kenapa Allah meninggalkan saya, kenapa Allah melupakan saya. Salah. Kita yang meninggalkan Allah dan melupakan Allah. Pada saat kita lemah, butuh baru memanggil Allah. Pada saat kita kuat dan kaya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini di malam Jumat dari bulan Dzulqa'dah yang diharamkan dan disucikan Allah, Allah pertemukan kita kembali. Semoga pertemuan-pertemuan kita, perkumpulan yang diridhai Allah, yang bermanfaat bagi kita di dunia sebagai bekal hidup kita, begitu pula bekal di hari akhir nanti, yang membuat adab dan akhlak kita meningkat bersama Allah, bersama Rasul-Nya, bersama kedua orang tua kita, begitu pula bersama sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita tidak akan melanjutkan surat Yasin dulu. InsyaAllah hari Jumat besok kita akan lanjutkan kembali. Tapi kita akan berbicara mengenai doa, keutamaan doa. Keutamaan doa. Mari bersama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, di antara anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar, yang termahal bagi kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu doa secara langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa perantara. Seorang hamba yang lemah, yang miskin, yang banyak kebutuhannya, dan seringkali menghadapi ancaman dalam hidup ini, baik ancaman yang datang dari berbagai macam sebab di alam raya ini, atau ancaman yang datang dari sesama manusia atau makhluk yang lain. Kepada siapa dia harus berlindung? Kepada siapa dia harus memohon kebutuhannya, dan pasti apa yang diminta dikabulkan, dan di saat dia berlindung juga dia akan terlindung. Allah Subhanahu wa ta'ala
Di saat seorang hamba membutuhkan sesuatu, takut dari sesuatu, Allah langsung arahkan untuk datang memohon kepadanya tanpa perantara. Cuma sayang manusia tidak meresapi menghayati karunia Allah yang begitu besar untuk kita semua. Kalau seorang bisa berhubungan dengan presiden atau dengan seorang menteri atau dengan seorang katakan pejabat TNI ya, yang berkedudukan tinggi, dia merasa bangga. Dia merasa mereka sebagai backup dan pelindungnya. Kapan dia butuh, dia bisa langsung berhubungan dengan pejabat tinggi tersebut. Padahal belum tentu setiap saat kita bisa menghubunginya. Seandainya bisa menghubunginya, sedikit yang mampu untuk dikabulkan itu pun dengan izin Allah, tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah, kapan hadirin sekalian Allah beristirahat? Kapan Allah tertidur? Kapan Allah menutup pintunya dari hamba-hambanya? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kita datang mengetuk pintunya di siang hari, pintunya tidak pernah tertutup. Kita datang di malam hari, di saat manusia tidur, Allah membuka pintunya untuk menyambut kedatangan kita. Kalau kita meminta kepada makhluk di luar waktu ya, yang diizinkan, atau pada saat dia istirahat, atau pada saat dia dalam keadaan stres, maka sikap jawabannya akan menyakitkan hati kita. Dan seandainya diberikan juga, yang diberikan sesuatu yang tidak berarti. Tapi kalau kita datang kepada Allah, kapan Allah pernah mengecewakan hambanya? Para pendosa yang bergelimangan dosa, yang selama ini lupa kepada Allah, begitu datang bertaubat kepada Allah, Allah sambut dengan sambutan yang hangat. Allah tidak akan mengatakan kemana saja kamu selama ini. Oleh karena itu, yang paling dicintai dari seorang hamba oleh Allah Ta'ala adalah kedatangan dia kepada Allah bertaubat, memohon kepadanya. Kalau seorang manusia banyak memohon kepada sesama makhluk, pasti akan menimbulkan rasa jemu, antipati. Sekali dia meminta dibukakan pintu, 2 kali masih disambut, lama-kelamaan pasti dia akan merasa jemu dan jengkel. Tapi sebaliknya Allah, dia memerintahkan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berkata, mohonlah padaku, aku berjanji untuk mengabulkan permintaan kalian. Bahkan dia lebih dekat kepada kita daripada apa? Pembuluh darah jantung kita. Kalau kita meraba ke dada kita terdengar suara denyut jantung, ketahuilah Allah lebih dekat kepada kita dari suara denyut pembuluh darah jantung tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia daripada dirinya kepada pembuluh darah jantungnya. Al-warid dalam bahasa Arab, al-auridah ad-damawiyah adalah pembuluh darah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan Rasulnya untuk memberikan penjelasan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah, di mana aku? Allah tidak mengatakan katakan padanya bahwa aku dekat. Tapi langsung Allah mengatakan sesungguhnya aku amat dekat. Untuk menjelaskan kedekatan Allah dari hambanya itu kedekatan yang luar biasa. Cuma perlu kita ingat kedekatan Allah dari hambanya bukan kedekatan ruang dan waktu. Bukan kedekatan ruang dan waktu. Karena kalau seorang dekat dari seseorang dalam ruang dan waktu, dia akan jauh dari orang lain. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita, dalam arti kebersamaan ruang dan waktu, di saat di Indonesia berarti di Mekah, di Amerika tidak ada Allah. Tapi Allah katakan wa huwa ma'akum ainama kuntum,
Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama kita di sini, bersama yang di langit, bersama yang dalam kedalaman bumi, kebersamaan ilmunya, rahmatnya. Begitu pula Allah mendengar seruan kita, walaupun dengan suara lirih. Allah kabulkan doa hambanya yang terdapat di Indonesia, pada waktu yang sama Allah mendengarkan juga doa hambanya yang terdapat di penjuru bumi ini, ataupun yang terdapat di langit. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syan. Semua yang di langit dan di bumi memohon kepadanya. Tiap waktu, tiap saat Allah mengurus hambanya dan tidak mengatakan pada mereka, mintanya antri. Antri dalam memohon. Enggak. Dalam waktu yang sama, seluruh makhluknya memohon kepada Allah. Allah tidak akan mengatakan satu persatu. Tapi Allah dengar permintaan mereka, Allah kabulkan permintaan mereka. Allah tidak terganggu dengan doa seorang hamba di sini untuk mengabulkan doa hamba yang berada di tempat lain. Nah, kalau seorang hatinya merasa bersama Allah, kemudian dia mohon kepada Allah, dia mentaati perintah Allah, kira-kira Allah mungkin enggak tidak mengabulkan permintaannya? Yang paling penting, hati kita bersama Allah. Kalau Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan mengatakan, kenapa Allah meninggalkan saya? Kenapa Allah melupakan saya? Salah. Kita yang meninggalkan Allah dan melupakan Allah. Pada saat kita lemah, butuh baru memanggil Allah. Pada saat kita kuat dan kaya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betapa besarnya rahmat Allah dan karunia-Nya yang mengizinkan kita langsung minta kepada Allah tanpa perantara. Kalau menggunakan perantara, akhirnya keluar biaya. Harus ada nanti apa? Orang yang kita datangi untuk menghubungkan kita dengan Allah. Dia mengatakan tunggu minggu depan atau bulan depan. Repot nggak? Tapi kalau kita bersama Allah setiap saat, di siang hari maupun di malam hari, di daratan, di lautan, di udara, kita memanggil Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan seruan hamba-hambanya. Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a. Siapa yang kuasa untuk mengabulkan doa orang yang terjepit, yang terdesak di saat dia memohon kepadanya dan menyingkap segala keburukan daripadanya. Oleh karena itu Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang yang beriman. Dalam tantangan hidup ini, selagi dia selalu dekat dengan Allah memohon kepadanya, Allah akan mudahkan segala urusannya, lindungi dari segala apa yang ditakuti. Dan di antara hadis yang lain, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada satupun yang dapat merubah ketentuan Allah kecuali doa. Contohnya apa? Api ditentukan Allah panas dan membakar. Sewaktu Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, beliau berdoa, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah tidak padamkan apinya. Allah tidak perintahkan malaikat untuk menyingkirkan api, tapi Allah langsung berkata kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, khusus untuk Ibrahim, berubahlah sifatmu dari panas menjadi sejuk. Dari membahayakan justru memberikan keselamatan padanya. Kayu terbakar, orang di sekelilingnya merasakan panas, Ibrahim tidak merasakan panas dan tidak terbakar. Kenapa? Karena Ibrahim dengan hati yang tulus berdoa berlindung kepada Allah. Nabi Allah Ayub yang tubuhnya penuh dengan penyakit. Setelah satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala diambil, dari mulai anaknya satu persatu, hartanya, hingga tubuhnya yang sakit, dia menyeru memanggil Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya burru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku terkena penyakit dan keburukan, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang pada hambamu.
Dalam ayat yang lain, anni massaniya syaitanu binusbin wa adab. Ya Allah, aku terkena keburukan dari syaitan. Bukan dikembalikan pada Allah, dikembalikan kepada syaitan. Allah mengatakan, urqud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Ayub yang sedang sakit lemah tak berdaya disuruh menghentakkan kakinya ke bumi. Itu hanya sebab Allah cinta pada orang yang berusaha walaupun usahanya tidak menghasilkan apa-apa. Tapi Allah yang memberikan dia rahmatnya. Begitu kakinya dihentakkan ke bumi, langsung keluar mata air. Dia minum dari air tersebut, dia mandi, penyakitnya semua hilang kembali dalam keadaan sehat. Begitu juga Nabi Zakaria. Setelah lanjut usia tua renta, rambutnya putih menyala, tulangnya telah rapuh. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, anugerahkan bagiku keturunan yang baik dan mulia. Sungguh Engkau Maha mendengar doa hamba-Mu. Orang mengatakan mustahil. Istrinya seorang wanita mandul. Dia sudah lanjut usia. Tahu-tahu fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Malaikat datang diutus oleh Allah memanggilnya ketika dia sholat dalam mihrabnya. Mihrab ini tempat khusus buat dia beribadah. Bahwa Allah memberikan kabar gembira kepadamu, wahai Zakaria, dengan seorang anak yang bernama Yahya, yang langsung Allah berikan nama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan menegaskan kebenaran dari kalimat Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dia kembali menyampaikan dan menegaskan apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang sebelumnya dan kitab yang Allah turunkan. Wa sayyidan, dan dia seorang pemimpin. Wa hasura, yang menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak patut. Wa nabiyyan minas salihin, dan seorang nabi yang saleh. Sering sebagian orang kita mengatakan, kita enggak boleh mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu merupakan bid'ah. Bagaimana dalam ayat ini, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Allah berikan gelar buat Yahya sayyid, artinya pemimpin, diambil dari kata sada yasudu, yang memimpin, sebagai pemimpin di tengah-tengah kaumnya. Nabi Zakaria ketika mendengar ini, malaikat di sebelahnya enggak? Sebelahnya kan? Allah enggak, Nabi Zakaria enggak bilang sama Zakaria, enggak bilang sama malaikat Jibril, ya Jibril, tanyakan kepada Allah. Artinya pada saat dia ingin bertanya, langsung dia bertanya kepada Allah. Karena Allah lebih dekat kepadanya daripada Jibril. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Coba renungkan pada ayat ini. Jibril menyampaikan kabar gembira, Nabi Zakaria tidak bertanya pada Jibril. Tidak minta Jibril menyampaikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lebih dekat kepadanya daripada Jibril. Betul tak? Maka dia bertanya langsung kepada Allah. Sedangkan Allah tidak menjawab langsung, tapi melalui perantara Jibril. Karena tidak semua Nabi diajak bicara langsung oleh Allah. Yang diajak bicara langsung diantaranya Musa kalimullah, termasuk Nabi kita, ya, termasuk Ibrahim. Tidak semua orang diajak langsung berbicara dengan Allah Ta'ala. Antara kita kepada Allah namanya maqamul ubudiyah, makam pengabdian dan ibadah. Allah buka pintu
Channel langsung kita berhubungan dengan Allah tanpa perantara, agar yang kita tuju adalah Allah. Tapi dari Allah kepada hambanya namanya maqamul kibriya, maqam kebesaran dan keagungan. Tidak semua orang diajak bicara langsung oleh Allah, tapi Allah terkadang mengutus Rasulnya, terkadang Allah mewahyukan ke dalam hatinya, terkadang Allah langsung berbicara kepada Rasul yang dipilih oleh Allah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Jadi para jamaah sekalian, Nabi Zakaria di saat dia berdoa bertanya langsung kepada Allah. Qala rabbi anna yakunu li ghulam, wahai Tuhanku bagaimana saya bakal punya anak? Wa qad balaghani al-kibar, saya sudah tua renta, wa imraati aqir, dan istri saya dalam keadaan mandul. Allah jawab tapi gak langsung, melalui Jibril. Qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah Tuhanmu berkata, Dia kuasa melakukan apa yang dikehendaki. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menjawab langsung, Allah akan mengatakan, sungguh aku maha kuasa wahai Zakaria. Tapi jawabannya, demikianlah Allah berkata bahwa Dia kuasa melakukan apa yang dikehendaki. Lalu kembali Nabi Zakaria bertanya, tidak bertanya pada Jibril, bertanya pada Allah. Qala rabbi ij'alli ayah, wahai Tuhanku berikan aku tanda bahwa istriku akan hamil. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Jibril menjawab bahwa kamu, ya, pada saat istri kamu mengandung, kamu tidak dapat berbicara selama 3 hari, kecuali dengan bahasa isyarat. Kita lihat bagaimana dialog dengan Allah langsung, tapi Allah kepada hambanya melalui utusannya, kecuali Rasul-Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, ketika malaikat datang kepada Maryam, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Ketika malaikat datang kepada Sayyidah Maryam, wahai Maryam, Allah memberikan kabar gembira kepada kamu dengan kalimatnya kun fayakun, kamu akan mendapatkan seorang anak yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Dinamakan Al-Masih karena begitu dia mengusap seseorang yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Masa hayam sahu artinya menyentuh. Jadi menyentuh orang yang buta Allah sembuhkan, menyentuh orang yang belang Allah sembuhkan penyakitnya, bahkan dengan izin Allah menghidupkan orang yang telah mati. Al-Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir nanti. Wa minas salihin, dan dia hamba Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan dia pada saat dewasa pun bukan hanya masa kanak-kanak, dia juga berbicara pada masa dewasa. Dan dia seorang yang saleh. Apa pertanyaan Maryam? Maryam bukan bertanya kepada siapa? Kepada Jibril. Tapi dia berkata, qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimana saya akan punya seorang anak? Bagaimana saya akan melahirkan sedangkan saya enggak pernah disentuh oleh seorang pria? Disentuh maksudnya digauli. Cuma Allah tidak menggunakan bahasa porno, menggunakan bahasa kiasan. Bagaimana saya akan melahirkan sedangkan saya tidak pernah disentuh seorang manusia juga? Apa jawabannya? Jawaban dari malaikat yang menyampaikan pesan Allah. Kalau doa Maryam langsung kepada Allah. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah wahai Maryam, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Oleh karena itu, semua doa para nabi
yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, semuanya langsung kepada Allah tanpa perantara. Nah, saya mau tanya sama jamaah sekalian, lebih enak mana? Lebih nyaman mana? Lebih mudah mana? Kita berdoa kepada Allah dengan perantara apa langsung? Kita dikasih langsung hubungan komunikasi tanpa perantara. Dan ini tidak terbatas hanya untuk orang tua. Anak-anak kecil berdoa, Allah kabulkan permintaannya. Maka buat anak-anak kita semua, jangan pernah bosan berdoa pada Allah. Minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, berbakti kepada ayah ibu, berbuat kebaikan kepada sesama, menjadi manusia yang berguna. Kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi, berhubungan dengan Allah, kita akan rasakan betul-betul apa? Belayan Allah yang selalu membelai kita, perlindungan Allah yang selalu melindungi kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu di mana aku berada, katakan sesungguhnya aku amat dekat dengan dirinya. Aku akan mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku di saat dia memohon padaku. Tapi kalau mohon pada selain Allah, Allah tidak akan kabulkan. Falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Kalau mereka ingin segera dikabulkan, sebagaimana mereka ingin aku kabulkan, mereka juga seharusnya apa? Menyambut dan mengabulkan seruan dan ajakanku. Di saat datang panggilan sholat, kita bergegas-gegas. Panggilan untuk melakukan ketaatan perjuangan, kita juga melakukan. Pada saat diajak untuk berinfak, kita berinfak membantu sesama kita. Kalau kita cepat menyambut Allah, Allah juga akan cepat menyambut kita semuanya. Oleh karena itu orang-orang yang menjaga Allah, yang menjaga perintahnya, yang menyambut seruannya, orang yang betul-betul selalu bersama Allah dan Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Dan kalau seandainya kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman buruk, gangguan dan lain sebagainya, kemudian kita memanggil Allah dengan penuh kekhusyuan, dan sebelumnya kita selalu berdoa pada Allah, Allah akan kabulkan dengan segera. Contoh, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَذَنُّونِ, nun adalah ikan paus. Maksudnya Nabi Allah Yunus yang berada dalam perut ikan di tengah-tengah kedalaman lautan. Ketika dia meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah, Allah hukum dirinya, di mana kapal tidak mampu untuk menampung dirinya, diterjang oleh gelombang sampai dirinya terlontar ke dalam lautan, ditelan oleh ikan. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah, dia beranggapan apa? Wa dhanna allan naqdira alaihi. Dia beranggapan kami tidak akan membatasi dirinya. Bukan tidak kuasa atas dirinya, karena kalau Allah Maha Kuasa, Yunus yakin Allah Maha Kuasa. Tapi qadara bisa berarti membatasi. Fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Jadi Allah naqdiru alaihi, Yunus beranggapan kami akan membiarkan dia dan tidak akan menghukum dan membatasinya. Akhirnya dia masuk dalam perut ikan, fanada fil dhulumat, di tengah-tengah kegelapan lautan dan perut ikan, dia menyeru, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, apa yang aku alami semua karena dosa kesalahanku. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku benar-benar telah melakukan perbuatan aniaya. Oleh karena itu Imam Ja'far mengatakan, ajaban li da'wati Yusuf, sungguh menakjubkan doanya Yunus. Awaluhu tauhid, la ilaha illa anta. Wa awsatuhu tasbih, tengah-tengahnya bertasbih pada Allah. Wa akhiruhu i'tirafun bidzam, akhirnya ditutup dengan pengakuan dosa. Artinya pengalaman buruk yang dialami semua karena kesalahan dan dosanya.
Apa yang terjadi? Fanajjainahu minal gham. Kami selamatkan dia dari kedukaannya. Tapi Allah sebutkan, yang menyebabkan Allah selamatkan dirinya apa? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus sebelumnya bukan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, berdoa pada Allah, dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Jadi doa-doa yang kita baca, tasbih yang kita lakukan dalam sholat, di luar sholat, ini termasuk menjadi bala bantuan kita pada saat kita menghadapi bahaya. Nah, keberuntungan kita, orang yang beriman, kebahagiaan kita ini, kita diizinkan untuk langsung berkomunikasi dengan Allah tanpa perantara. Kalau pakai perantara kan kalau kita mau curhat, ada yang kita malu untuk ucapkan. Betul enggak? Kita takut kalau sampai rahasia kita diketahui orang. Seperti orang yang datang ke mimbar ampunan di gereja, mereka mengaku tentang dosa-dosa mereka di hadapan apa? Pastor. Berarti rahasianya di tangan manusia. Tapi kalau kepada Allah, semua rahasia kita di tangan Allah. Memohon ampun, Allah ampuni dosa kita, tutupi aib dan keburukan kita. Dan Allah kabulkan permintaan kita semuanya. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah gambarkan orang-orang yang dicintai Allah, malam hari mereka meninggalkan tempat tidur mereka. Bangun kemudian sholat sambil memohon kepada Tuhan mereka dengan penuh takut dari kesalahan yang mereka lakukan, penuh harap kepada rahmat Allah. Dan apa yang kami berikan kepada mereka, sebahagiannya mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, anak-anak yang kita cintai, dalam menghadapi apa saja, jangan berkecil hati. Salat, mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ya orang-orang yang terkenal, dari mulai kecil ya, mereka betul-betul banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kabulkan permintaan mereka, Allah jauhi mereka dari apa-apa yang mereka takuti. Dan Ibrahim termasuk orang yang semenjak kanak-kanak diberikan kecerdasan dan hatinya betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika Tuhannya berkata aslim, pasrahkan jiwa dan ragamu, dia mengatakan aku pasrahkan jiwa dan ragaku teruntuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi buat anak-anak kita semua bakal hidup menghadapi cobaan yang banyak. Di insan mandiri kita pasti bermain di tepi atau sedang belajar berenang. Tapi sebentar lagi kita keluar menghadapi samudra yang luas, cobaan yang banyak, badainya, gelombangnya yang bisa menggoda kita dan mencelakakan kita. Nah, dalam kondisi apapun jangan pernah kita lupa kepada Allah agar Allah tidak meninggalkan kita. Berdoalah pada Allah untuk dijadikan sebagai hamba yang soleh, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan manusia yang berbakti kepada kedua orang tua. Antum semua bakal melihat nanti hasilnya berjuang dalam kehidupan dunia tanpa mengalami kesulitan dan keberatan. Rahmatnya dibuka, rizkinya diluaskan. Allah jadikan kita manusia-manusia yang berguna ketika banyak orang dalam keadaan lupa dan lalai, lupa kepada Allah hingga mereka ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kalau kita minta kepada manusia sering-sering, manusia enggak suka, Allah juga enggak suka. Tapi kalau kita setiap saat minta kepada Allah, kita akan mendapatkan tambahan kecintaan dari Allah. Ini manifestasi dari firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Artinya usmud ilaihi fi hawaijik, datang pada Allah, minta padanya dalam semua kebutuhan kamu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan malam Jumat ini malam yang mustajab. Banyak minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat antum sekeluarga di dunia maupun di akhirat.
Nah, sebagai penutup, saya dalam khutbah memulai biasanya setelah selawat membaca Assalamu alayka ya Rasulullah secara langsung. Karena Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah, kalau selawat kita minta sama Allah, Allahumma salli ala Muhammad yang menyampaikan. Tapi kalau salam langsung. Orang mengatakan Rasulullah sudah wafat. Rasulullah hidupnya lebih baik dari kita sekarang ini. Kalau orang yang mati syahid, mereka hidup ya di tengah-tengah rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala, apalagi nabi kita. Jadi katakan langsung assalamu alayka ya Rasulullah ya. Mengucapkan salam ini membuat hati kita merasa lebih dekat. Tidak dipisahkan antara alam syahadah dengan alam gaib. Nah, kalau kita bisa meresapi hal ini, mencontoh, meneladani beliau, itu merupakan hal yang amat indah. Jadi berselawat, kita mohon pada Allah, sampaikan selawat kita atau limpahkan selawatmu ya Allah kepada nabimu. Adapun salam kita ucapkan langsung assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.